Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Wahid Andrias. Untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas tutorial bagaimana cara kita menginput perencanaan dana BOP Bapak Ibu ya, bantuan operasional PAUD untuk jenjang PAUD atau TK, yang mana kita akan menginputkan atau memasukkan datanya yaitu lewat website BOP secara online. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya cukup mudah Bapak Ibu ya. Jadi simak video selengkapnya, jangan di skip agar paham alurnya dari awal. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu yang pertama silahkan aja buka Google Chrome ya, browsernya Google Chrome atau Mozilla. Untuk linknya Bapak Ibu nanti bisa linknya ada di deskripsi, saya share ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa juga mengklik di tombol pencarian Google-nya itu, ketikkan aja BOP Bapak Ibu ya, lalu enter. Nah, nanti ada muncul link yang ditampilkan yang paling atas ini Bapak Ibu ya, bop.kemdikbud.go.id. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, setelah itu akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu ya, aplikasi BOP yang ini Bapak Ibu ya, 2021. Nah, di sini untuk loginnya ada beberapa macam ini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang bawah yang warna hijau ini, SSO Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik saja, maka kita diarahkan menggunakan akun Dapodik Bapak Ibu ya. Password user dan passwordnya yaitu Dapodik TK Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memasukkan user dan passwordnya, lalu Bapak Ibu klik masuk, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah link beranda ya Bapak Ibu ya, link beranda untuk website BOP ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah berhasil login, maka akan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang di atas ini identitas TK kita Bapak Ibu ya. Nah, ini data satuan pendidikan 2022 tahap 1. Ini nama TK kita, ini status rekeningnya yaitu sudah ditetapkan sama dinas Bapak Ibu ya. Nah, ini keterangannya untuk status salur ada Bapak Ibu di sini. Nah, untuk tahap 1 itu BOP-nya sudah salur Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa kita lihat sudah salur Bapak Ibu. Ini keterangannya di sini. Nah, untuk yang di bawahnya, nah itu data rekening ya, ada nomor rekening, ada nama rekeningnya, cabangnya, dan NPWP-nya. Nah, ini menu awalnya Bapak Ibu. Nah, untuk menginput datanya di mana? Nah, untuk menginput bukan di sini Bapak Ibu ya. Kita fokus ke yang kiri ya, yang kiri yang atas ini kan ada data Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, kita ke menu bawahnya ini Bapak Ibu, perencanaan, klik saja. Nah, nanti akan dihadapkan dua pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa klik input perencanaan, tinggal diklik. Nah, maka akan ditampilkan data seperti ini Bapak Ibu. Ini ada jumlah siswa BOP yang penerima BOP-nya sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Dalam 1 tahun ini jumlahnya ada 73 untuk TK saya ya Bapak Ibu. Nah, dan di sini ya, Bapak Ibu sudah dijelaskan ini pagu 1 tahunnya dapat sekian. Untuk salurnya tahap 1 ada sekian persen Bapak Ibu ya. Di sini adalah 58%. Nah, untuk menginput ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika kita menginput perencanaan itu jangan nilai salur untuk tahap 1 yang dimasukkan, tetapi yang dimasukkan adalah pagu 1 tahun full Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan di sini yang di catatan ini Bapak Ibu. Nah, ini yang warna yang kedip-kedip warna biru merah ini. Nah, catatan perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini pagunya sekian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat RKAS-nya itu harus sesuai pagunya 1 tahun ya. Jadi diinputkan di aplikasinya website BOP-nya itu yang 1 tahun, berapa jumlahnya itu nanti yang harus diinputkan. Nah, kan sudah dijelaskan nih Bapak Ibu ya, tulisannya besar sekali nih, input perencanaan penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran. Nah, 1 tahunnya pagunya berapa? Nah, di sini sudah ketahuan Bapak Ibu ya, sudah ada. Nah, ini yang kita input. Nah, jika Bapak Ibu sudah menyiapkan datanya, maka menu inputnya ada di bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu.
input perencanaan. Nah, ini banyak komponennya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu lihat RKS Bapak Ibu dan disesuaikan dengan yang ada di online-nya ini Bapak Ibu. Nah, ini jenis komponen, kita klik aja tanda panahnya ini, maka akan banyak sekali Bapak Ibu ya pilihannya. Ada pilih komponen, ada penerimaan peserta didik, sampai yang paling terakhir adalah pembayaran honor. Nah, ternyata pembayaran honor ini perbolehkan ya Bapak Ibu ya di TK. Ini ada. Nah, misalnya saya pilih untuk mencontohkan saja Bapak Ibu ya. Ini mau menginput untuk penerimaan peserta didik. Nah, tinggal klik aja. Misalnya Bapak Ibu ada penerimaan peserta didik, tinggal diklik. Nah, setelah itu jenis penggunaan. Ini hanya memilih Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa mengetik manual. Yang atas ini jenis komponen kita pilih sesuai yang ada. Nah, terus yang jenis penggunaannya pun sama. Nah, ini ada berapa macam nih? 4 macam. Nah, ini kan jenis komponennya penerimaan peserta didik. Misalnya untuk apa ini? Misalnya kita gunakan untuk pembuatan spanduk, misalnya sekolah bebas pungutan, kita klik. Nah, terus barang dan jasa. Nah, ini baru bisa diklik manual. Barang dan jasanya misalnya pembuatan baliho misalnya ya, spanduk atau baliho, pembuatan baliho misalnya ya, tinggal diketik saja manual, itu bisa Bapak Ibu. Terus jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya hanya 1 misalnya ya, tulis saja 1. Satuannya 150 misalnya. Nah, untuk satuannya misalnya kita ukurannya itu ya, misalnya kita anggap ya 1 saja juga ya, 1 baleho, 1 spanduk. Terus harganya misalnya 150 ya, kita tulis saja 150. Nah, ini kan baru bisa kita simpan Bapak Ibu ya. Nah, untuk satuannya ini kalau misalnya di dalam kita membeli barang yang lain kan bisa kita misalnya kayak membeli kertas misalnya ya, kertas HPS atau apa, misalnya ada 1 kotak ya, misalnya di sini berarti satuannya 1 box misalnya, box gitu ya satuannya misalnya. Nah, kalau ini spanduk ya, kalau bingung ya tulis aja seperti ini, nggak apa-apa, yang penting kan jumlahnya nanti Bu ya, harga satuannya ini berapa nanti ya. Nah, kalau bingung langsung aja totalnya misalnya 150 ya tulis aja 150. Kalau perkaliannya 1 maka kan 150 akan dikali 1 ya, hasilnya akan 150. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, maka akan tersimpan Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, ini totalnya kan nih, penerimaan peserta didik baru, pembuatan spanduk, pembuatan baleho misalnya ya. Totalnya 150.000. Maka di sini akan terisi Bapak Ibu ya. Maka akan penggunaannya ini akan terisi nih, perencanaannya ini Bapak Ibu. Nah, yang tadinya kan 0 nih. Nah, ini maka akan terisi ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi terus Bapak Ibu kita masukkan lagi jenis komponennya apa nanti yang mau dimasukkan. Misalnya ada pembayaran honor ya, pembayaran honor kita klik aja ya. Nah, terus penggunaannya apa, misalnya pembayaran honor guru. Nah, misalnya ini apa pembayaran honor guru, misalnya untuk transport misalnya ya, dan lain sebagainya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja dengan RKS Bapak Ibu. Kalau sudah seperti sebelumnya, klik simpan, maka akan tersimpan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Jika tidak sesuai di sini, maka Bapak Ibu bisa diedit sini ya, klik tanda pensil ini, atau mau dihapus juga bisa, klik tanda yang merah ini, maka akan hilang yang di sini Bapak Ibu. Nah, nanti diinput sampai total penggunaannya itu sesuai pagunya Bapak Ibu ya, pagunya berapa juta dapatnya. Nah, jadi sesuai itu untuk penginputan perencanaannya ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi cukup mudah Bapak Ibu ya cara kita untuk menginput perencanaan penggunaan dana BOP ya di website bop.kemdikbud.go.id secara online. Semoga tutorial ini, informasi ini dapat mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.